lagi itu. Oh banyak. Oh masih banyak. Masya Allah. Baca a'udhu. Baca sama a'udhu. Masya Allah. Itu yang benar. Ada lagi a'udhu billah. Ikuti. A'udhu billah min setan gepeng. Belum. Ngerti setan gepeng? Apa tuh? Ngaji sih ngaji, hadir ngadir, tapi masih buka. Coba angkat HP-nya semua. Ya. Ucapkan wahai handphone. Mulai hari ini aku tidak akan buka kamu kecuali aku perlu. Kecuali aku perlu. Atau aku baca Quran. Kalau ternyata aku buka kamu untuk yang sia-sia, maka kamu benar-benar setan gepeng. Coba masih ingat tadi pelajarannya apa? Tafsir surah Al-Fatihah. Jadi kan bidang saya ini tafsirku. Jadi saya belajar dari S1, S2, S3 tafsir Quran. Nah tadi itu adalah tafsir surah Al-Fatihah. Cara bahagia bersama Al-Quran. Coba sebutkan ada 7. Pertama, pakai gerakan. Pertama, jangan putus dengan Allah. Yang kedua, bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, positif kepada Allah. Yang keempat, akhirat tujuan. Yang kelima, hidup untuk ibadah. Yang keenam, istiqomah. Yang terakhir, yang ketujuh, belajar dari sejarah. Kurang kompak ya. Coba yang baru-baru nanti ikutin ya. Coba yang baru itu ya. Pertama, jaga hubungan dengan Allah. Yang kedua, bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, positif kepada Allah. Yang keempat, akhirat tujuan. Yang kelima, hidup untuk ibadah. Yang keenam, istiqomah. Yang ketujuh, belajar dari sejarah. Jadi saya ulangi sedikit aja untuk yang tadi belum hadir. Jadi kita semua ingin bahagia, tapi banyak orang nggak tahu cara bahagia. Nah, ternyata Allah meringkas dalam Al-Quran cara kita bahagia. Karena bahagia itu orang memahaminya. Jadi yang pertama, jaga hubungan dengan Allah dengan selalu membaca Bismillah. Bismillah dengan nama Allah aku melakukan itu semua. Itu namanya hamba. Yang kedua, bersyukur kepada Allah. Jangan gunakan nikmat Allah untuk berbuat maksiat kepada Allah. Ibu aja marah kalau ngasih peci ke saya. Peci ini dipakai di kaki, betul? Nah, makanya ketika ibu ngasih peci, saya pakai di kepala, maka ibu senang. Nah sama, Allah juga marah kalau mata ini digunakan untuk melihat maksiat, melihat yang haram, melihat yang sia-sia. Allah juga marah. Allah senang kalau ini dipakai untuk baca Quran. Tangan dipakai untuk sedekah, kaki dipakai untuk berangkat ke majelis taklim. Allah senang. Itu namanya syukur. Yang ketiga apa? Positif kepada Allah. Halo, positif kepada Allah. Ya, jangan merasa buruk kepada Allah.
Semua yang Allah berikan pasti baik. Lagi, semua yang Allah berikan pasti baik. Halo. Punya suami baik, tidak punya suami baik. Yang nggak baik yang berzina, itu aja. Halo. Yang belum Allah kasih kesempatan menikah, nanti Allah nikahkan di surga. Enggak mau nikah di dunia. Terus yang keempat, apa Bu? Akhirat tujuan, dunia keperluan. Seperti apa? Seperti toilet di rumah kita, betul? Jadi kalau kita bikin toilet di rumah buat apa? Tujuan atau keperluan? Perlu WC, datang, selesai, keluar. Kalau ada orang ngumpet di WC nggak keluar, namanya dia sedang apa? Sedang sakit, kan? Nah sama, ada orang 24 jam urus dunia, berarti dia sedang sakit. Gitu. Sepakat? Sepakat bilang setuju. Sepakat? Setuju. Kalau saya bilang setuju, bilang sepakat. Setuju? Sepakat. Sepakat? Setuju. Setuju? Sepakat. Mantap. Mantap. Terus yang kelima. Apa yang kelima, Bu? Selalu beribadah. Hidup untuk ibadah. Kalau hidup untuk ibadah, maka tidak mungkin seorang berbuat maksiat. Karena hidup untuk ibadah. Caranya gimana, Bu? Nikmati. Aku bekerja, nikmati. Aku sholat, nikmati sholat. Aku baca Quran, nikmati baca Quran. Aku LDR-an, nikmati aja LDR-an. Semua, kalau kita nikmati, kita akan merasa bahagia. Kenapa? Semuanya ibadah. Ya Bu ya? Ibu di sini ibadah, betul? Betul. Itulah. Orang ibadah itu bahagia terus, gak akan pernah sedih. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Yang keenam, istiqomah. Seperti apa? Seperti hewan apa? Ada hewan di dalam Al-Quran sebutkan. Seperti lebah. Lebah itu hinggap di tempat yang baik, mengambil yang terbaik, memberikan yang terbaik. Namanya apa? Madu. Ibu suka madu? Suka. Di madu? Tidak. Ya. Coba. Prof. Sudah sepakat ya? Ini Prof sepakat nih, Prof. Ya. Jadi kalau ingin tahu madu asli nih, Bang Hendri, kalau ingin tahu madu asli, ambil korek, masukin, cek, kalau nyala berarti asli. Bawa madu itu, letakkan freezer. Kalau dia tidak membeku, berarti asli. Terus yang ketiga, bawa ke rumah. Kalau pecah TV, pecah piring, itu asli. Boleh. Banyak tapi kan belum ada. Yang itu aja. Yang ketujuh apa, Bu? Belajar dari sejarah. Sepertiga Al-Quran isinya sejarah. Dan sejarah itu ada dua. Sejarah orang baik, sejarah orang buruk. Dalam Al-Quran ada sejarah para nabi, mereka orang baik. Dan ada sejarah orang gagal, orang buruk seperti Fir'aun, kaum Ad, kaum Samud. Kata Allah, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Gimana, sepakat? Coba, ambil yang baik. Sepakat ya, ucapkan, ambil yang baik. Tangannya, ambil yang baik. Tinggalkan yang buruk. Yes. Mantap, Masya Allah. Coba baca surah Al-Fatihah pakai gerakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim.
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, pas ghairil maghdubi 'alaihim gini ya. Kenapa aku tidak akan ikut orang-orang yang Allah murkai, ghairil maghdub, dan aku tidak akan ikut orang-orang yang sesat, waladdallin. Itu dia. Coba pegangan tangan, kita berikrar. Surah Al-Fatihah. Ya. Kan, bismillah. Bukan belakangnya Ibu. Biar nyambung. Stop. No, ya. Jangan ya. Teman-teman, hari ini kita sepakat yuk untuk memasukkan pesan surah Al-Fatihah ke dalam jiwa kita. Dan kita berikrar bersama surah Al-Fatihah. Aku berikrar, aku akan jaga hubungan dengan Allah. Aku berikrar, aku akan selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Aku berikrar untuk selalu positif dan prasangka baik kepada Allah. Aku berikrar, jadikan akhirat sebagai tujuan. Aku berikrar, jadikan hidupku untuk ibadah. Aku berikrar untuk istiqamah dalam hidupku. Taati Allah. Aku berikrar akan selalu mengambil pelajaran dari sejarah masa lalu. Aku ambil yang baik, aku tolak yang buruk. Bismillah. Yes. Oke. Itulah surah Al-Fatihah. Nah, Bu, sekarang buka surah Al-Kahfi di HP-nya masing-masing. Saya ingin bercerita dalam surah Al-Kahfi ada 4 cerita. Mohon dihafal. Pertama cerita Ashabul Kahfi. Betul? Ya. Itu dilihat berapa, Bu? Ambil kacamata saya, Set. Di situ. Ada enggak ya? Enggak ada ya? Halo. Ya. Ya, pertama cerita apa, Bu? Ashabul Kahfi. Yang kedua cerita tentang 2 orang pemilik kebun kaya raya. Maksudnya 2 orang kaya raya. Mohon diingat, pertama Ashabul Kahfi. Cerita kedua 2 orang kaya raya, pemilik kebun. Nah, kalau dulu itu kaya raya itu milik kebun, Bu.
Kalau sekarang kan kaya raya mereka punya perusahaan. Kalau dulu kaya raya itu pemilik kebun. Yang ketiga, cerita Nabi Musa dan Khidir. Yang keempat, cerita Dzulqarnain. Coba sebutkan. Pertama, Ashabul Kahfi. kedua, orang kaya pemilik kebun. Yang ketiga, Nabi Musa dan Khidir. Yang keempat, cerita Dzulqarnain. Ashabul Kahfi ini atau cerita surah Al-Kahfi ini, Bapak Ibu, ingin merekam tentang hidup. Bahwa hidup ini adalah ujian. Bahasa Arabnya ujian disebut dengan istilah fitnah. Mohon dihafal. Ujian disebut dengan fitnah. Misalnya, ada seseorang diuji dengan punya suami, maka suaminya fitnah. Yang laki-laki diuji dengan punya istri, maka istrinya fitnah. Orang tua diuji dengan punya anak, maka anaknya fitnah. Ujian. Ada yang lulus, ada yang tidak. Ukurannya, diperhatikan, ukurannya. Apakah seseorang lulus ujian atau tidak? Kalau dengan diberinya nikmat, dia semakin jauh dari Allah, maka dia gagal. Ada orang tadinya dia belum punya motor, rajin ke masjid. Pas dapat motor, nggak sempat ke masjid karena sibuk, dia malah semakin jauh. Berarti dia gagal atau lolos? Gagal. Ada orang dia sebelum menikah dia solehah, rajin ibadah, menjaga kehormatan dirinya. Begitu menikah, malah buka aurat, malah jatuh dalam maksiat. Lulus atau gagal? Gagal. Perhatikan. Jadi kita nggak tahu nih bagaimana cara menyikapi bermacam-macam manusia ini yang begitu luar biasa. Barakallahu. Jadi ujian itu sangat banyak. Bisa berupa nikmat, bisa berupa musibah. Di Palestina dibombardir. Tapi kalau ibu datang ke sana ketika membawa bantuan, anak-anak kecil Palestina datang bukan minta makanan. Mereka minta, mana ada Quran, aku ingin baca. Dalam kondisi terjepit, mereka nggak mikir yang namanya benda-benda. Mereka mikir yang namanya ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Di tempat lain aman, nggak ada ancaman, nggak ada perang. Tapi banyak orang bergelimang dosa, maksiat, jatuh dalam harta haram. Na'udzubillah min dzalik. Maka dia gagal. Seperti semut. Dia berhari-hari mencari gula. Begitu ketemu gula, ketiban gula. Akhirnya mati dalam gula. Halo. Jangan sampai ketiban uang ya. Kebanyakan uang akhirnya lupa Allah gitu. Nah itulah namanya fitnah. Dalam surah Al-Kahfi, Bu, fitnah pertama
fitnah pertama ditimpa oleh atau menimpa Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi diuji dengan imannya. Ada seorang raja namanya Dekianus, dia ingin membunuh setiap orang yang beriman kepada Allah. Dia memaksa orang jadi orang kafir. Akhirnya sekelompok anak muda ini, mereka yang punya iman lari bu. Tapi di antara mereka nggak saling mengenal. Seperti kita dulu waktu datang ke Hong Kong, ya bu ya, nggak saling mengenal dulunya kan? Larinya ke Hong Kong. Nah, tiba-tiba saling mengenal. Nah, mereka ini Ashabul Kahfi, dia nggak pernah sepakat. Sama-sama terancam karena punya iman. Di tengah jalan ketemu. Begitu ketemu, nggak saling menyapa karena takut jangan-jangan ini mata-mata. Lama kelamaan, kok sama arahnya. Begitu sudah mulai sama arahnya, sudah sama-sama sepi, tempat yang sangat dalam, sangat jauh, di perkampungan yang begitu jauh dari kota. Akhirnya mulai terbuka. Kamu siapa? Ya, nama saya ini. Kenapa kamu ke sini? Saya lari. Lari dari mana? Karena diancam oleh raja. Kenapa? Karena aku beriman kepada Allah. Terus aku mau dibunuh. Ya sama dong dengan aku. Karena temannya sama juga, aku juga. Satunya aku juga sama. Aku yang menyelamatkan iman. Akhirnya mereka sepakat mencari tempat berlindung. Itulah gua. Bahasa Arabnya gua apa? Al-Kahfi. Bu, kalau ibu lari ke Hong Kong, dapat uang nggak? Dapat kehidupan nggak? Nah, sekarang pertanyaannya, ini lari ke gua. Lari ke gua itu ada kehidupan nggak? Nggak ada. Berarti mereka sudah siap-siap mati. Siap-siap mati. Demi untuk membela iman. Tapi bu, kehidupan dari siapa? Kehidupan dari Allah, bukan dari uang. Kalau kehidupan dari uang, maka orang yang banyak uangnya nggak mati-mati. Siapa yang pernah dengar Pak Ustadz, Bapak Haji Furat nggak mati-mati, uangnya masih banyak? Ada nggak gitu? Mati juga kan? Nah, di sini bu baca ya dari ayat 16, 17, 18. Di situ Allah berfirman tentang bagaimana Allah membantu Ashabul Kahfi. Di saat mereka membaga imannya. Saya barangkali kita semua ini sekarang sedang berjuang menjaga iman. Anggaplah semuanya ini kayak dalam Al-Kahfi, ya, kayak dalam gua. Kalau semua berpikir seperti ini, pikirannya hanya satu, menjaga iman, bukan menjaga perut, bukan. Ubah mindset. Kalau perut ini pastilah bu ada rezekinya dari Allah. Mau dalam gua, di luar gua, sama. Kalau Allah mau kasih kehidupan, pasti hidup. Tapi yang kita perjuangkan adalah masalah iman. Itu. Kalau harta, sudah ada jaminannya. Masing-masing akan dapat. Dari Allah sesuai dengan takdirnya. Tapi kalau iman, harus diperjuangkan. Kalau iman, harus capek. Capek sholat, capek zikir, capek baca Quran. Itu iman. Capek taklim. Harus. Kalau rizki bu, rizki makanan, sudah lo jamin. Ada pekerjaan, tidak ada pekerjaan, pasti lo jamin rizkinya. Nih, Ustadz punya anak, siapa Ustadz? Haura. Haura punya pekerjaan enggak? Terus makan enggak? Makan kan? Perhatikan. Belum punya pekerjaan, sudah makan. Gak ada hubungannya dengan pekerjaan. Itu namanya rezeki.
Nih, perhatikan Bu. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatih wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Kata Allah, pas mereka masuk gua, langsung aku sebarkan rahmatnya, karena mereka masuk ke dalam gua ingin menjaga imannya. Maka siapapun yang berhijrah untuk menjaga imannya, Allah akan menyebarkan rahmat baginya. Mohon diingat nih, mohon diingat. Yang kedua, wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Maka semua kebutuhannya aku sediakan, kata Allah. Enggak usah khawatir. Yang ketiga, perhatikan. Gua itu kan lembab, cahaya matahari nggak masuk. Kata Allah, aku akan kirim cahaya matahari. Di pagi hari, matahari digeser oleh Allah, dimasukkan cahayanya ke dalam gua. Di sore hari, Allah geser lagi matahari, Allah masukkan dalam gua. Perhatikan. Wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru 'an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dzatal shimal وهم في فجوة من ذلك من آيات الله ذلك من آيات الله. Itulah ayat Allah. Itu cara Allah ngatur. Yang ketiga, yang keempat, supaya mereka tidur dan tidak ada yang bangunin, Allah bikin mereka tidur tapi matanya terbuka seperti orang bangun. Seandainya ada orang masuk ke gua itu, maka orang menyangka dia bangun, padahal dia tidur. Perhatikan ayat berikutnya. Wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud. Kau datang ke sana, kau melihat mereka nampak seperti orang bangun, padahal mereka tidur. Orang tidur dalam satu posisi, dia akan mengalami lembab. Kata Allah, aku yang membolak-balik tubuhnya supaya tidak rapuh itu tubuh. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal. Aku bolak-balik ke kanan, miring ke kiri. Aku yang ngatur. Perhatikan Bu. Kalau ibu semua yang hadir, bapak semua yang hadir pada hari ini, coba renungkan setiap kejadian. Selama kita datang untuk menyelamatkan iman, kita menjaga iman, menjaga ibadah, akan terasa rahmat Allah ada di situ. Akan menemukan keajaiban-keajaiban tak terhingga. Seperti peristiwa ini. Supaya tidak ada orang masuk ke gua, Allah bikin anjingnya seperti siap menerkam, padahal anjingnya tidur. Wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasid. Law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba. Aku bikin anjingnya seperti mau menerkam. Dan aku bikin gua itu angker. Supaya gak ada orang masuk. Karena aku ingin, kata Allah, aku ingin mereka tidur selama 309 tahun. 309 tahun. Hidup. Ada orang makan, mati. Ini nggak makan, hidup. Artinya yang menghidupkan siapa? Allah. Jangan khawatir sama Allah, Bu. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Ini dia pelajaran penting dari kisah Ashabul Kahfi. Kemudian cerita yang kedua. Pada ayat 32, Bu. Ayat 32, 33, 34 dan seterusnya. Ya, 32 sampai ayat 41, ayat 42. Lihat, 32 sampai ayat 42. Jadi ceritanya gini. Dua orang bersaudara.
dapat warisan dari ayah ibunya yang kaya raya, dapat 2 kebun. Besar kebun itu. Diceritakan bahwa saking suburnya kebun itu, buahnya begitu banyak, seandainya seorang wanita membawa bakul, berjalan dari ujung kebun sampai ke ujung sebelahnya, nggak usah metik buahnya, bakulnya diletakkan di kepalanya, dia berjalan aja dari ujung kebun sampai ke ujung satunya, bakulnya sudah penuh dengan buah-buahan. Saking banyaknya buah-buahan itu. 2 orang ini berbeda sikap. Gimana ya cara menyikapi hartaku ini? Kata satunya, kalau aku sih, aku akan sedekahkan. Aku akan berbagi. Karena kata Nabi, tidak pernah ada orang miskin karena sedekah. Mana qasad shadaqatun min mali. Kata satunya, dia mengatakan, aku akan pelihara. Dan aku tidak akan beri kesempatan orang fakir miskin datang ke sini. Akhirnya dia sombong. Dia merasa bahwa dia akan hidup abadi karena hartanya banyak. Dengan kesombongannya itu dia mengatakan bahwa aku tidak akan mati selamanya. Akhirnya datanglah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kirim angin yang kencang, hancurlah semua kebunnya, dan dia tidak punya sama sekali harta itu. Allah sebutkan pada ayat yang ke-42, wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqul ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Dia mengatakan, salah saya, kenapa aku sombong ya. Ternyata yang benar saudaranya yang berbagi itu semakin kaya. Sementara yang bakhil miskin seketika. Dari sini pelajaran bahwa keabadian itu bukan karena orang menyimpan-nyimpan harta. Tapi keabadian itu karena orang suka membantu orang lain. Mohon dihafal. Khairun nas anfa'uhum linnas. Lagi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Paling baiknya manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Matahari berbagi cahaya ke bumi, maka terjadilah kehidupan di bumi. Dan matahari juga menikmati cahayanya sendiri. Matahari menjadi abadi, terus gak pernah habis cahayanya. Air yang mengalir akan bening, tapi air yang tergenang akan keruh dan banyak bersarang penyakit di situ. Harta yang disimpan-simpan, ditumpuk-tumpuk, tidak akan membuat orang kaya, tapi justru membuat seseorang banyak penyakit di situ. Dan akhirnya terjadi permusuhan karena tumpukan harta itu. Halo? Hai. Sepakat? Setuju? Setuju? Sepakat? Mantap. Masya Allah. Ngantuk? Kisah yang ketiga, Bu. Siapa kisah yang ketiga? Nabi Sulaiman. Nabi Musa. Ya. Nih, buka ayatnya. Ayat 60. Ya, ayat 60 sampai ayat banyak nih, Bu.
sampai 82. Ya. Jadi ayat 60 sampai ayat 82. Jadi ceritanya gini, Bu. Ini fitnah ilmu. Jadi kalau yang pertama fitnah iman, ujian iman. Kalau yang kedua ujian harta, yang ketiga ujian ilmu. Jadi Nabi Musa ini merasa paling alim di muka bumi. Akhirnya Nabi Musa mengatakan, ana a'lamu ahlul ard. Aku paling alimnya manusia di muka bumi. Akhirnya Allah yang ngasih pelajaran supaya Musa ini tahu bahwa di antara yang alim pasti ada yang lebih alim lagi. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang alim ada yang lebih alim lagi. Akhirnya Allah kirim Nabi Musa supaya bertemu Khidir. Nah, begitu ketemu, benar Bu, benar Pak. Nabi Musa banyak yang nggak tahu. Apa itu? Kata Khidir, Musa, kalau kamu belajar kepadaku, jangan banyak tanya. Ikuti aku. Berangkatlah Bu. Perhatikan, ini penting sekali. Bapak Ibu banyak ilmu di sini. Saya ingin perdalam di sini. Jadi pertama, Khidir tiba-tiba membunuh anak kecil. Terus kata Nabi Musa, kurang ajar kamu. Ini kan dosa membunuh. Terus kata Khidir, jangan tanya. Karena aku sudah bilang jangan tanya. Oh iya, maaf, aku salah. Berangkat lagi. Ya. Yang kedua, ya. Kalau urutannya ya, pertama naik perahu, ya, melobangi perahu. Bahasa Arabnya perahu safina. Ya, saya perbaiki, saya ulangi lagi dari awal. Jadi urutannya pertama melobangi perahu. Kata Nabi Musa, Khidir, kenapa kau lubangin? Ini kan perahu baik-baik aja. Diam. Kemudian banyak bertanya. Oh ya, maaf. Berangkat lagi. Tiba-tiba membunuh anak kecil. Terus kata Nabi Musa, loh, kamu ini dosa loh. Kan sudah bilang saya jangan tanya. Oh ya, maaf, aku salah. Akhirnya diam lagi. Berangkat. Sampailah di sebuah perkampungan. Di kampung itu ada bangunan mau roboh. Dan Nabi Musa dengan Khidir sedang dalam kondisi kelaparan. Minta bantuan ke orang kampung itu nggak dikasih. Ternyata kampung itu kampung orang bakhil, nggak ngasih makan. Tiba-tiba Khidir ngajak Nabi Musa, ayo kita perbaiki bangunan ini yang roboh. Perbaiki. Loh, kata Nabi Musa, Khidir, ngapain kita kerja begini nih? Kerja bakti nggak dibayar lagi. Kan sudah bilang saja kan tanya. Akhirnya Nabi Musa, maaf, aku salah lagi. Perhatikan, 3 peristiwa. Pertama apa? Melubangi perahu. Kedua, membunuh anak kecil. Ketiga, memperbaiki bangunan yang mau roboh. Setelah itu kata Khidir, Musa, sini. Kita duduk. Perhatikan. Ini Allah, Bu. Ini Allah yang menceritakan. Dan Allah langsung yang mengajarkan ilmu kepada Khidir. Saya katakan Khidir kenapa? Karena para ulama tafsir semuanya mengatakan dia bukan nabi. Ya, dia bukan nabi. Memang ada sebagian pendapat nabi, tapi yang lebih kuat dia bukan nabi. Nah, tapi yang menarik di sini kita nggak berdebat di sini. Tapi yang paling penting di sini, Bu. Halo? Ya. Nah, nggak apa-apa. Yang mau bilang nabi nggak apa-apa, yang nggak boleh nggak apa-apa. Yang penting dua-duanya sama-sama benar. Ya, ada pendapat satu-satunya. Nah, gini. Kata Khidir, Musa, duduk sini. Aku ingin jelaskan. Yang pertama, ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr. Fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Musa, ini saya tahu. Di sini ini ada raja yang suka ngambilin perahu orang lain. Tapi yang diambilin yang baik-baik.
Makanya aku lubangin tuh, supaya nggak diambil oleh raja. Perhatikan. Halo? Paham? Inilah Bu, ilmu takdir. Jadi, kalau seseorang kena suatu musibah, jangan segera prasangka buruk pada Allah. Jangan marah-marah, waduh, perahuku kok lubang nih. Enggak, ada maksudnya. Allah punya maksud peristiwa itu. Dan Allah tahu bahwa kalau ini nggak dilubangin oleh Khidir, ini akan diambil oleh raja. Makanya kalau terjadi suatu musibah, maka ambil hikmahnya. Ini ada apa yang akan Allah tunjukkan kepadaku. Itulah rukun iman yang keenam, yaitu beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ammal gulamu, anak kecil yang dibunuh. Wa ammal gulamu, adapun anak kecil yang dibunuh tadi itu, fakana abawahu mu'minain, dia punya dua orang tua yang beriman kepada Allah. Fakhashina ayurhiquhuma tughyana wa kufra. Anak kecil ini nanti besar dan dia nanti akan maksa orang tuanya akan jadi kafir. Faradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan min zakata wa aqrabaruhma. Maka Allah ingin anak ini mati duluan supaya tidak merusak imannya orang tuanya. Nah, perhatikan, siapa yang merasa mungkin punya anak masih kecil tiba-tiba meninggal dunia, jangan sedih. Ini lebih baik dari Allah. Jangan-jangan kalau dia besar nanti membawa musibah kepadaku. Tidak, Allah yang milih, Allah yang menjaga. Jangan segera prasangka buruk kepada Allah. Itulah ilmu takdir. Yang ketiga, tentang bangunan yang diperbaiki. Wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimain fil Madinah. Gedung itu milik anak yatim di kota itu. Dan anak yatim ini masih kecil. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Di bawah gedung itu ada harta mereka. Mereka masih kecil, enggak tahu lah harta. Wa kana abuhuma sholiha. Orang tuanya orang soleh. Fa arada rabbuka ayyabluwa ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Maka Allah ingin anak yatim ini besar dulu. Setelah besar, hartanya akan dikeluarkan. Kalau bangunan itu roboh, nanti hartanya ketahuan orang lain, maka akan diambil oleh orang lain. Perhatikan. Tapi ingat nih Bu, wa kana abuhuma sholiha. Harta yang Allah lindungi kalau orang tuanya soleh, pemiliknya soleh. Perhatikan. Karena itu, sekecil apapun harta, jangan membawa maksiat. Sama kan? Wa kana abuhuma sholiha. Jadi dari sini kita belajar bahwa pertama, jangan prasangka buruk kepada Allah. Dari ayat tadi itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Selalu positif. Selalu apa Bu? Positif. Coba berhadapan sama temannya, coba bilang sama temannya. Ya, bilang. Sahabatku, selalu positif ya. Coba senyum sekarang. Jangan prasangka buruk kepada Allah. Ingat, kalau kamu positif, semua akan positif. Kalau kamu negatif, semua akan negatif. Ingat, bahagia itu hanya satu. Saat kamu positif. Sengsara itu
pada saat kamu negatif. Dan dari negatif itu masuk setan. Mulai sekarang angkat tangan. Bye-bye setan. Bye-bye setan. Yes. Okay. Jam 3.30 sudah habis. Tanya jawab, Bu. Tanya jawab. Oke. Coba review. Ada berapa kisah dalam surah Kahfi? Pertama, 2, 3, 4 kisah Dzulqarnain. Nah, Dzulqarnain ini adalah ujian kekuasaan. Tapi Dzulqarnain berhasil menjadi penguasa. Dia berbuat adil dan dia berhasil melakukan kontrol terhadap semua rakyatnya dari ujung timur sampai ujung barat, sampai akhirnya dia bertemu dengan masyarakat di sebuah perkampungan yang Dzulqarnain hampir gak mengerti bahasanya. Dalam apa disebutkan la yakaduna yafqahuna qaula. Hampir bahasanya nggak dipaham. Dan cerita ulama tafsir, Bu, ini masih fokus nggak? Cerita ulama tafsir, jadi untuk bisa dipaham Dzulqarnain diterjemahkan. Satu ngomongin, diterjemahkan ke bahasa kedua. Bahasa kedua diterjemahkan bahasa ketiga. Bahasa ketiga bahasa keempat, kelima, keenam, sampai 27 bahasa. Akhirnya sampai dipaham oleh Dzulqarnain. Dan laporannya tahu nggak? Inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard. Fahal naj'al laka kharajan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Ayat 94. Ayat 94 di sini ada kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj. Ternyata, Bu, Ya'juj dan Ma'juj ini dia pernah keluar dulu di zaman Dzulqarnain dan membuat kerusakan. Akhirnya rakyat Dzulqarnain laporan, wahai sang pemimpin, ini ada satu kaum namanya Ya'juj wa Ma'juj, tolong dibendung. Ada 2 gunung di tempat itu, maka Dzulqarnain minta tolong kumpulkan semua besi. Maka dikumpulkan semua besi. Setelah itu kata Dzulqarnain, tolong beri aku cairan tembaga kuningan untuk aku siramkan. Maka disiramkan. Dan sejak itu sampai sekarang Ya'juj dan Ma'juj nggak bisa keluar. Nanti akan keluar menjelang hari kiamat. Kata Nabi, di antara tanda-tanda kiamat adalah khuruju Ya'juj wa Ma'juj, yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Dan ini masih lama. Karena masih menunggu keluarnya Dajjal. Nah, Dajjal ini siapa? Dajjal ini adalah manusia biasa seperti kita, tapi dia punya kelebihan. Dan dia adalah fitnah terbesar di akhir zaman. Kata Nabi, ma min fitnatin akbar min fitnati Dajjal. Dan tidak ada fitnah yang melebihi fitnah Dajjal. Perhatikan. Ini cerita Quran luar biasa, Bu. Jadi selama ini kita sering baca, ya. Maka perlu sedikit saya ingin ngajak Bapak dan Ibu supaya tahu bahwa ini Quran mengandung pedoman hidup, gitu. Ada semacam informasi di situ
yang informasi ini berkaitan dengan masa depan kita menjelang hari kiamat. Jadi datang Dajjal, nanti Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa, kemudian nanti muncul Nabi Isa. Pada zaman Nabi Isa muncul muncul Imam Mahdi, dan pada zaman Imam Mahdi turun Nabi Isa dari langit, dan ketika Nabi Isa turun dari langit untuk membunuh Dajjal, akhirnya berhasillah Nabi Isa membunuh Dajjal. Itu pada zaman Imam Mahdi. Nah, sampai akhirnya kemudian Imam Mahdi wafat dan Nabi Isa masih hidup, dan Nabi Isa seperti biasa, bukan sebagai pemimpin, bukan seperti umat Islam biasa. Dia pergi haji juga seperti orang Islam pada umumnya. Dia pergi haji, ibadah seperti salatnya orang Islam, sama seperti kita. Nah, tiba-tiba muncullah suatu kaum yang jumlahnya begitu banyak dan menyebar di muka bumi, menguasai bumi dan tak terkalahkan. Semua perkampungan ditaklukkan dan semua harta dikuasai. Bahkan sungai mengalir, diminum oleh mereka dalam hitungan 5 menit, kering seketika. Itulah Ya'juj dan Ma'juj. Dan rusaklah di muka bumi. Orang Islam bersama Nabi Isa sembunyi. Akhirnya mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, ini makhluk berbahaya. Tolong ya Allah, bunuh mereka. Seketika doa diterima oleh Allah, dan langsung Allah munculkan seekor binatang dari leher mereka. Seketika binatang itu seperti ulat dan mencekik leher mereka, dan langsung semua mereka mati. Begitu mereka mati, terjadi bau busuk seantero wilayah semesta. Sangat luas. Saking banyaknya jumlah mereka. Sampai burung-burung yang terbang di atas mati jatuh ke bawah karena mencium bau busuk itu. Akhirnya Nabi Isa bersama orang Islam berdoa kepada Allah, ya Allah, ini hidupnya musibah, matinya musibah. Tolong ya Allah, bersihkan mereka dari tempat kami diam ini, di muka bumi ini. Allah kirimkan burung besar seperti burung onta, langsung semua bangkai-bangkai itu diangkut oleh burung-burung itu, entah dibuang kemana, mungkin ke laut, kita nggak tahu. Yang jelas diceritakan oleh Nabi seperti itu. Dan akhirnya setelah itu masih bau. Nabi Isa bersama orang Islam berdoa, ya Allah, ini sudah dibuang bangkainya masih bau, ya Allah, tolong kirim hujan. Allah kirimkan hujan sampai akhirnya bersih, udara bersih dan bumi bersih, dan tinggallah yang tersisa apa? Pedang-pedang mereka yang mereka bawa. Jumlahnya ribuan pedang. Nah, ini bukti bahwa di akhir zaman nanti tidak ada lagi teknologi. Jadi persenjataan sudah pakai pedang. Nggak ada lagi mobil, handphone, nggak ada lagi. Jadi di akhir zaman nanti sudah kembali ke zaman seperti dulu. Pakai pedang, pakai kuda dan sebagainya. Perhatikan. Inilah zaman Ya'juj dan Ma'juj. Nah, ini ceritanya. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh. Ya Allah, wahai Dzulqarnain, ini Ya'juj Ma'juj membuat kerusakan. Nah, cerita tentang jebolnya tembok, nih, tembok yang dibangun oleh Dzulqarnain pada ayat 98. Qala hadza rahmatun min rabbi. Ini tembok yang aku bangun, rahmat Allah. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Nanti kalau tiba saatnya, maka Allah akan bongkar tembok dan akan keluar Ya'juj dan Ma'juj. Wa kana wa'du rabbi haqqan. Nah, ini nanti akan terjadi menjelang hari kiamat. Jadi, teman-teman semua, inilah cerita dalam surah Al-Kahfi. 4 cerita menceritakan tentang fitnah. Fitnah iman, ya, ujian iman, ujian harta, ujian ilmu, dan ujian kekuasaan.
Kalau seseorang, perhatikan, kalau seseorang gagal dalam ujian itu, maka dia akan celaka selamanya. Dia gagal dalam ujian iman, sehingga lemah imannya dirusak, jatuh dalam maksiat, apalagi sampai jatuh dalam kekafiran, maka dia akan celaka. Ada orang yang diujian harta, ternyata gagal dengan ujian harta, dia sombong sampai mengaku dirinya Tuhan seperti Fir'aun, maka dia juga celaka selamanya. Dan ada orang diuji dengan ilmu, sehingga dia sombong dan sebagainya, sehingga dia lupa diri dan akhirnya merasa dirinya paling alim, paling benar dan sebagainya, maka juga celaka. Merasa dirinya paling soleh dan dia paling ahli surga dan sebagainya, ini juga bisa menyebabkan celaka. Masih ingat Bu sebuah hadis yang kata Nabi diceritakan, ada 3 orang masuk neraka. Yang pertama ahli Quran, yang kedua ahli sedekah, yang ketiga ahli jihad. Ketiga masuk neraka. Kenapa? Karena mereka tidak ikhlas melaksanakan semua itu. Artinya apa? Dalam kita beramal, hendaklah berilmu supaya kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kita beramal bukan karena seseorang, tapi kita beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ilmu. Dan yang keempat, ujian kekuasaan. Banyak orang dengan kekuasaan, akhirnya dia berbuat zalim, dan dia membunuh banyak orang seperti Fir'aun, dan itulah gagalnya orang fitnah kekuasaan. Tahu enggak? Penyebab gagalnya orang dalam fitnah-fitnah itu, di mana penyebabnya? Ternyata Bu, penyebabnya karena iblis, karena setan. Dan ini di tengah-tengah surah Al-Kahfi. Coba buka ayat 50. Tuh, ayat 50. Pas di tengah-tengah surah Al-Kahfi. 2 kisah sebelumnya, 2 kisah sesudahnya. Perhatikan, dia di tengah-tengah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala. Ternyata 2 kisah sebelumnya, 2 kisah sudahnya, di tengah-tengahnya ada penyebutan tentang iblis. Artinya apa? Allah ingin mengatakan kamu akan gagal dalam 4 ujian itu kalau kamu ikut iblis. Karena itu hati-hati dengan iblis. Lagi, hati-hati dengan iblis. Dan iblis ini ada 2 macam. Ada berupa manusia, ada berupa jin. Minal jinnati wan nas. Berupa jin, berupa manusia. Kalau berupa jin, cukup gampang baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi kalau sudah berupa manusia, ini manusia. harus hati-hati. Halo. Hai. Halo. Hai. Ayo kita sepakat untuk menjadi orang baik. Semoga Allah berkahi semua. Dan semoga semua kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kata Nabi, siapa yang baca surah Al-Kahfi di hari Jumat, maka Allah akan melindungi dia dari Jumat ke Jumat, sehingga tidak ada setan yang menggoda. Dan juga dia akan dijaga oleh Allah dari fitnah Dajjal. Nah, setiap hari Jumat baca. Dan Allah akan memancarkan hidupnya dari dia tempat duduk sampai ke Ka'bah yang di langit untuk memancarkan cahaya baginya. Itulah keuntungan membaca surah Al-Kahfi. Jadi mulai hari ini, yuk kita belajar jangan sampai tergoda oleh iblis. Iblis dari kata al-balas.
artinya amalus syar, perbuatan buruk. Syaiton dari kata syatona, artinya amalus su, amal maksiat. Nah, dua-duanya sama-sama buruk. Hanya iblis digunakan untuk panglimanya, kalau setan digunakan untuk pengikutnya. Jadi iblis adalah dedengkotnya, setan adalah pengikutnya. Asalnya iblis dulu Bu dari kalangan jin. Makanya lihat ayatnya. Kana minal jin. Tuh. Kana minal jin. Fafasaqa an amri rabbi. Jadi dulu itu dari jin. Jadi sebelum 2000 tahun sebelum Allah menciptakan manusia, di dunia sudah ada makhluk namanya jin. Nah, jin ini beranak pinak seperti manusia, menikah, beranak pinak. Hanya sayangnya jin ini nggak cerdas. Sehingga dia itu nggak bisa berinovasi. Makanya belum ada teknologi buatan jin, belum ada. Siapa yang punya handphone buatan jin di sini? Nggak ada kan? Nah, jadi dia pekerjaannya hanya mengganggu aja. Halo? Jin itu pekerjaannya hanya mengganggu. Makanya kalau ibu masuk ke kamar kos, kamar kontrakan, nanti ada hordeng bergerak. Itu namanya apa tuh? Oh, angin. Iya. Tergantung mindset. Kalau mindsetnya sudah ketakutan, pasti itu jin. Kalau mindsetnya dia berzikir, itu angin. Masya Allah. Jin ini suka menempati ruangan kosong. Makanya kamar kosong, rumah kosong nggak dipakai bertahun-tahun, ditempati oleh jin. Dan rumah itu menjadi rumah uka gitu. Sama. Jiwa kosong, nggak pernah baca Quran, nggak pernah zikir, juga sama-sama ditempati oleh jin. Makanya itu namanya kesurupan. Makanya jangan lupa berzikir setiap pagi dan sore. Nabi mengajarkan doa ya, zikir pagi dan sore. Kalau ibu-ibu tanya ke saya, Pak Ustadz, apa zikir pagi sore yang paling bagus? Saya punya penelitian dan saya tahqiq, itu yang dikenal dengan al-maksurat. Al-maksurat itu paling bagus, paling rapi, dan saya sudah tahqiq hadisnya. Nanti ibu buka di YouTube, di situ baca setiap pagi dan sore. Halo? Nah, dengarkan itu. Nah, di situ ada bacaan yang paling bagus, doa pagi, maksurat kubro, maksurat sugro namanya. Itu baca aja itu, dengarkan. Itu semuanya hadis. Semuanya zikir Nabi, semuanya. Nah, ada di YouTube itu. Pagi-pagi setelah sholat subuh, setel itu. Nah, namanya Ustadz Sahal yang baca. Ada maksurat kubro, ada maksurat sugro. Baca itu. Insya Allah, dengan mendengarkan itu, ibu akan merasakan tenang, tidak ada kegelisahan, dan terasa hidup seperti berenergi. Ya, itulah cara kita ingat. Ya, buka di YouTube nanti apa namanya? Maksurat kubro, maksurat sugro. Itu cara kita mengisi rohani. Jangan sampai kosong. Karena nanti kalau kosong, ada jin masuk di situ. Nah, paling pendeknya baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. 3 kali, paling pendeknya. Tapi kalau baca semuanya itu bagus. Halo? Sudah paham? Betul? Ya, silakan ada pertanyaan. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk kesempatan pertama 3 pembicara dari arah 3 pertanyaan dari arah sini. Ibu dulu ya, 1. Tengah. Ibu 2. Sini ibu yang ini yang bajunya apa? Kerudung merah ya. Udah ya, ibu dulu tadi nih. Kambing. Oke, silakan. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari Di sini katanya kata Pak Fajar di sini. mohon doanya untuk ijazah untuk saya melakukan, tapi dia kadang itu untuk murojaah dia males. Dulu dia udah hafal 20 juz, terus dia karena udah teman-temannya udah semua udah hafal, akhirnya dia pindah pondok dan mengulang dari juz awal. Sekarang juz 17, tapi dia kadang males untuk murojaah. Mohon ijazahnya untuk doa agar dia punya semangat untuk menyelesaikan hafalannya dan istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujian bagi penghafal Quran adalah males murojaah. Jadi menghafalnya gampang. 30 juz gampang menghafalnya. Jadi menghafal 30 juz cepat. Benar. Kita fokus cepat. Tapi menjaganya itu perjuangan seumur hidup. Benar. Seperti menikah. Menikah itu kan berapa menit tuh? Aku nikahkan kamu. Kan gampang kan? Tapi merawat pernikahan supaya bahagia, supaya selalu harmonis, itu perjuangan seumur hidup. Itu butuh perjuangan, butuh doa. Korban perasaan. Ibu membeli rumah gampang. Nah, tapi merawat rumah itu supaya tetap baik, menjaganya, memolesnya, itu butuh perjuangan seumur hidup. Nah, makanya coba baca coba. Allahumma urzuqni al-istiqamah fil qawli wal amal. Allahumma urzuqni al-istiqamah fil qawli wal amal. Allahumma urzuqni al-istiqamah fil qawli wal amal. Hafalkan. Ini doa bagus banget kalau untuk istiqomah ya dalam perkataan dan perbuatan. Jadi pertama baca doa ini. Kedua, cari teman yang baik. Kedua, cari teman yang baik. Coba berhadapan-hadapan. Berdua. Berdua. Sudah ketemu? Hafalkan namanya dan nama bapaknya. Karena nama boleh sama ya. Nama boleh sama, tapi bapaknya nggak sama kan? Mulai sekarang jangan nisbahkan nama seorang ibu kepada suami. Jangan, nggak boleh dalam syariat. Karena kalau suami dia nggak selamanya. Makanya harus nama kepada ayahnya. Fatimah binti Ali, gitu. Ya, hafalkan. Bismillah.
Udah hafal, Bun? Udah tahu Sudah nggak? hafal? Bapaknya. Pegangan tangan. Pegangan tangan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku. Aku bahagia. Bersamamu. Sebagai sahabat. Untuk menjadi pribadi Ahlul Quran. Aku ingin jadi orang baik. Selama ini tidak ada orang yang berani menegur aku. Aku mohon kepadamu, kau tegur aku. Ingetin aku agar aku sholat di awal waktu. Ingetin aku agar aku setiap hari baca Al-Quran. Bimbing aku agar bacaan Al-Fatihahku fasih dan benar. Aku takut sholatku ditolak karena kurang fasih membaca Al-Fatihah. Sahabatku, aku ingin punya akhlak mulia. Bimbing aku ya. Aku juga akan bimbing kamu. Sahabatku, jangan lepas ya. Sampai kita masuk surga sama-sama. Yes. Oke. Bu, baca zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terus baca. Ya Allah, Engkau Maha Suci. Ampuni aku ya Allah. Bimbing aku ya Allah. Beri aku hidayah agar aku istiqomah jalanmu ya Allah. Di sini aku jauh dari keluarga, dari kerabat, di perantauan ini. Bimbing aku ya Allah agar aku selalu bersamamu dalam zikir-zikirku, dalam amal salehku. Ya Allah, lembutkan hatiku ya Allah, agar selalu merasa indah bersama Al-Quran, merasa indah bangun di tengah malam membaca Al-Quran, agar selalu aku merasa khusyuk dalam salat-salatku. Ya Allah, jauhkan aku dari fitnah yang membuat aku rusak ya Allah. Jauhkan aku dari fitnah setan. Jauhkan aku dari fitnah harta. Jauhkan aku dari fitnah yang merusak imanku. Jauhkan aku dari fitnah yang merusak ilmuku. Jauhkan aku dari fitnah yang merusak hidupku, agar tetap istiqomah jalanmu ya Allah. Ya Allah, bimbing aku ya Allah, ya Rabbal Alamin. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha
illallah wallahu akbar. Cukup. Bu, halo. Bu. Ada lagi pertanyaan? Ada nomor 2 tadi. Baik, ini di tengah ya tadi. Mic-nya mana tadi? Sini dulu. Bu, yang mau berbagi itu Masya Allah ada keliling dari dompet duafa ya. Ini dulu yang nomor 2 tadi. Silakan titipkan sedekahnya yang terbaik buat Terima kasih atas saudara kita di Palestina, titipkan ke dompet duafa. Selanjutnya tanya jawab, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah dan Amin. Saya Ibu Putri dari Kediri. Mohon maaf, Abi mau minta doa. Saya sebenarnya ini sudah lama ingin pulang balik ke Indonesia, tapi tetap ada kekurangan itu. Sekarang saya kan asal membayar beliau habis, tapi saya di nomor ini dapat majikan baru itu seperti kata-katanya itu saya dibingungkan. Saya menghindari makanan mereka yang itu, terus sholat saya juga pakai dicaci maki yang hari itu, tapi bertahan. Kurang 8 bulan saya ingin pulang ke Indonesia, tapi di Indo itu saya juga masih belum berada, tapi anak masih untuk 5 tahun lagi di pondok pesantren. Saya ingin doa supaya saya itu positif tinggi kepada Allah, akan mengembangkan usaha yang bekerja di Indonesia dan bisa membiayai usaha di pondok. Bu, Ibu kesini tahun berapa? Tahun 2007. Berapa tahun? 18 tahun. Sebelum 2007 Ibu di mana? Hah? Di rumah. Sejak lahir sampai tahun 2007 Ibu di rumah. Di Indonesia. Ya. Ibu hidup kan? Ya udah. Sebelum Ibu ke Hong Kong, Ibu hidup kan? Ya sudah, balik lagi ke Indonesia kita hidup. Itu aja. Jadi kehidupan bukan hanya di Hong Kong, kehidupan juga di rumah ada. Udah pulang. Jangan khawatir daripada Ibu imannya rusak. Seperti Ashabul Kahfi. Tuh, udah yakin sama Allah. Ibu nanti datang ke dompet duafa, nanti dikasih bimbingan, ya. Udah, jangan sampai Ibu merusak harga diri Ibu. Jangan sampai iman Ibu rusak gara-gara itu. Jangan sampai Ibu nggak sholat. Itu semua yang namanya makan apa itu pasti Allah kasih rezeki. Tapi yang namanya iman itu harus perjuangkan. Ya, jadilah seperti Ashabul Kahfi. Dia lari ke gua, padahal di gua tidak ada kehidupan sama sekali. Dia lari ke situ demi menjaga iman. Nah, di Indonesia banyak kehidupan, masih banyak, bukan gua Indonesia. Aman. Ya, doakan Ibu semoga dapat jalan keluar ya. Amin. Baik, yang ketiga, sisi pertama, yang ketiga. Berdiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nisa di Cilacap. Ya, Siapa namanya Bu? Bu Arisa. Marisa, ya. Maaf mungkin ini di dua tema ya, Bu ya. Iya. Pertanyaannya di apakah hukumnya investasi atau ngasih modal ke seseorang, penghasilannya itu dibagi dua, yang insya Allah penghasilannya akan digunakan untuk ibadah ke tanah suci. Apakah itu boleh, Abi? Dan apa hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bu, itu investasi perseorangan atau apa? Perseorangan, Pak. Jadi misalnya nih, saya ngajak ibu untuk berinvestasi. Keuntungannya dibagi dua. Betul. Keuntungannya dibagi dua. Ya. Untung sama untung, rugi sama rugi. Jadi gini, Ntar tuh, untung sama untung, rugi sama rugi. Siap gitu? insya Allah begitu. Bang, nggak jelas nih. Misalnya rugi, ibu nanggung nggak kerugiannya? Kalau rugi, ya itu rugi sama rugi, untung sama untung. Iya, artinya kalau rugi ibu menanggung kerugiannya. Maksudnya ibu nanggung kan? Sama-sama nanggung. Kalau untung bagi dua. Ya, terus apa masalahnya? Permasalahannya apakah hukumnya bagaimana dan penghasilan itu insya Allah akan Ya. Ini namanya murabahah atau mudharabah. Jadi dia saling berinvestasi. Kalau untung bagi dua, kalau rugi sama-sama menanggung. Itu namanya mudharabah, itu boleh. Yang nggak boleh kalau ibu menitip uang kepada seseorang, kalau untung bagi dua, kalau rugi lu nanggung. Itu namanya riba. Paham ya? Misalnya, nih, aku pinjam uang lo, ya. Nanti kalau rugi, gue nanggung, lo nggak usah nanggung. Tapi kalau untung bagi dua, ini namanya riba, nggak boleh. Ya, paham? Siap. Baik, masih ada waktu sedikit. 2 pertanyaan dari sisi belakang ya, sebelum pertanyaan dari belakang. Yang baru hadir siang ini dari belakang? Nggak ada belakang? Ojok belakang ya. Satu lagi tengah situ ya. Oke, dua aja. Waktu kita terbatas. Ya udah tambah satu deh. Tiga jadi. Tapi singkat aja Bu ya, singkat langsung ke inti pertanyaan. Satu nanti. Tiga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan dari Solo. Coba yang lain, hargai. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Ini kan untuk urusan keluarga. Saya kan punya anak angkat, tapi non muslim. Itu ibunya kan sudah meninggal. Laki atau perempuan anaknya? Perempuan. Usianya 23 tahun, sama seperti anak saya yang pertama. Kan ibunya sudah meninggal, dari keluarga dipaksakan saya untuk dibimbing. Anak yang pertama ibu laki atau perempuan? Laki-laki tapi sudah menikah. Sudah menikah. Iya. Terus yang saya tanyakan, kan dia beda agama, tapi dia sangat sayang sekali sama saya. Makan apapun, beratnya dari waktu, kasih sayang kata melebihi dari anak kandung, lebih dari ibu kandung sendiri kan. Sekarang kan dia bekerja, tapi kalau di agama dia kan kayak yang namanya kerja, terus dipinjamkan uang, dapat apa kayak bunga lah, karena istilah gampangnya ya. Itu kan di sana nggak ada aturan kayak kita riba atau apa gitu kan ya Ustaz. Sedangkan dia inginnya apapun dia kasih mama kayak gitu kan. Terus ya ada juga pekerjaan yang lain. Cuman kan di situ saya nggak tahu untuk memilah-milah ini hasil dari mana, dari yang uang dia gunakan atau dari kerjaan lain kan saya nggak tahu. Pertanyaannya Ibu. Oh ya, akhirnya kan tetap dia ngasih uang ke saya. Terus bagaimana itu punya Ustaz kalau dia ngasih uang ke saya masih ada mama kayak gitu, apakah saya harus terima? Kalau enggak kan juga menyakitkan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, anak angkat itu tetap orang lain. Maka itu kalau dia perempuan, maka itu aurat sama bapak, sama suami ibu, tetap aurat. Dia tetap istilahnya dia tetap orang lain, ya. Maka tidak boleh dia sekamar berduaan sama bapak, nggak boleh. Itu jaga ya. Karena pada dasarnya
bapak juga boleh menikahinya, itu seperti itu. Nah, itu yang pertama, tolong dijaga itu masalah aurat. Nah, termasuk dengan anak ibu yang laki-laki, dia juga orang lain, ya. Terus yang kedua, adapun dia berbagi kepada ibu, itu nggak ada masalah, nggak ada masalah. Kalau ibu nggak mau menerima, tekan nomor duafa. Allahu Akbar. Itu masya Allah, itu sedekah luar biasa, nggak apa-apa. Ya, jadi berbagi kebaikan itu nggak ada hubungannya dengan beda agama, enggak. Kalau dia mau berbagi, silakan berbagi aja, nggak ada masalah. Tapi kalau untuk urusan warisan, tidak boleh anak angkat menerima warisan. Yang kedua, sekalipun anak kandung sendiri, kalau beda agama, anak kandung nggak boleh menerima warisan juga, nggak boleh. Sekalipun anak kandung sendiri, karena beda agama, tidak boleh menerima warisan. Ya, itu ketentuan Rasulullah SAW. Sudah? Ya. Dari hasil dia mau menggunakan uang pun tetap tidak apa-apa ya? Ya. Ada hadis la yarisul muslimul kafir walal muslimul kafir. Wala kafirul muslim. Tidak boleh seorang muslim mewariskan harta kepada anaknya yang kafir atau kerabatnya yang kafir, ataupun dia kafir wariskan kepada anaknya yang muslim, tidak boleh. Ya. Tapi kalau berbagi nggak apa-apa. Berbagi sedekah. Siap. Diterima, mau diterima? Iya, saya kira nggak mau. Oke, pertanyaan berikutnya yang kedua, singkat. Mic-nya tolong digeser, mic-nya ada di tengah. Mohon dipercepat pertanyaannya langsung ke inti pertanyaan biar bisa menghemat waktu. Mic-nya silakan digeser. Satu lagi standby mic di pinggir. Di belakang tadi mana tadi? Yang di belakang tadi bu, manggu, jangan dibaca. Di belakang. Sama sisi luar. Terakhir ya bu. Oke, silakan bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Setiawa dari Pondok Oh, yang lain tengah. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, saya baru masuk di Hong Kong sekitar 6 bulan dan alhamdulillah di sini saya mendapatkan job jaga bayi. Yang ingin saya tanyakan, di sini waktu sholat saya tidak bisa melakukan sholat tepat waktu, bahkan sholat yang saya lakukan selalu saya foto, dan tempat sholat saya kadang saya tidur di atas, jadi saya tidak bisa sholat sambil berdiri. Ya bu. Bagaimana saya harus melakukan ini Ustaz? Mohon pencerahannya. Bentar saya tanya. Tidak bisa sholatnya itu apakah karena dilarang oleh majikannya? Saya belum pernah bertanya Ustaz. Soalnya karena saya masih baru di sini. Coba yang lain tenang. Terus tidak bisa sholat pada waktu itu kenapa? Karena saya jaga bayi dan majikan saya itu pergi ke kantor dan tidak ada. Setiap waktu sholat itu bayinya selalu bangun dan di rumah ada 6 CCTV. Kalau sholat di samping bayi kenapa? Bisa kan? Harus izin dulu sholatnya. Ya, saya belum pernah izin Ustaz. Betul, Pak. Hanya kasus ini kan. Harus berani ngomong Pak. Gini, ya. Halo. Tugas pokok kita
sebagai hamba Allah, yang paling utama adalah sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Kalau sudah sholatnya roboh, maka otomatis agamanya roboh. Allah tidak akan menerima ibadah-ibadah yang lain kalau seseorang tidak sholat. Apapun baiknya seseorang, kalau tidak sholat, maka semua ibadahnya tertolak. Awwalu ma yub'atsu yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab di hari kiamat, salat. Idza saluhat saluha sairu amali. Kalau salatnya baik, maka semua amal yang lain pasti baik. Wa idza fasadat fasada sairu amali. Tapi kalau salatnya rusak, maka semua amal yang lain ditolak. Jadi sesulit apapun tetap salat. Saya keliling kayak gini di Amerika. Ada seorang ibu-ibu, dia nangis cerita juga, Pak Ustadz, saya hanya bisa sholat dalam toilet. Perhatikan. Dia bawa sejadah di toilet, dia sholat di situ. Ya sudah, itu yang paling bisa. Jangan sampai tidak mengerjakan sholatnya. Jangan sampai diakhir-akhirkan. Dalam keadaan perang saja, yang taruhannya nyawa, Allah turunkan perintah sholat dalam keadaan perang pada waktunya. Perhatikan. Saya mengisi pengajian di Seattle di para karyawan PT Boeing. Ada salah seorang ini di Amerika Utara. Jadi ada seorang pegawai, dia mengatakan gini. Dia izin ke bosnya, aku ingin sholat di kantor. Tiba-tiba bosnya datang, dia mengatakan, no, nggak boleh. Ini bukan tempat sholat. Terus, ya sudah, kata dia, dengan yakin, kata dia, kalau kamu nggak ngizin aku sholat, aku keluar dari perusahaan ini. Perhatikan, gajinya besar sekali. Dia termasuk yang punya jabatan tinggi lah dalam perusahaan itu. Besoknya, tiba-tiba bos itu ngasih kunci. Ini kunci buat kamar kamu untuk sholat. Perhatikan. Jadi kalau urusan sholat, jangan khawatir. Jangan takut gak makan masalah sholatnya. Saya bertemu langsung dengan seorang supir. Supir ini di Jakarta. Dia suka menjemput saya ngisi pengajian di perkantoran. Tiba-tiba hari itu terjadi konflik antara dia dengan bosnya. Hari Jumat dia izin, bos, aku mau sholat. Terus kata bosnya, pilih, mau sholat atau kerja sama aku. Kalau kamu pilih sholat, jangan kerja sama aku. Kalau mau kerja sama aku, dia akan sholat. Kata dia ambil kunci, bos terima kasih, sampai di sini aku. Dia Muslim, bosnya Muslim, hanya ke dia karena mungkin ada kesibukan, ya. Tahu nggak, Bapak Ibu? Beberapa tahun kemudian, si supir ini menjemput saya. Dia mengatakan, Pak Ustadz, sekarang aku jemput Ustadz sebagai bos. Karyawanku 500 orang. Perhatikan, dulu peristiwanya karena ini. Yang tadi saya ceritakan, yaitu dia menolak untuk tidak sholat. Maka dia memilih sholat. Allah angkat derajatnya. Nah, ibu nggak dilarang. Ya sholat aja. Kan nggak seandainya bosnya mengatakan bahwa nggak boleh sholat, mungkin di situ udah keluar aja. Nggak usah khawatir sama Allah. Ini nggak ada larangan. Coba aja sholat di sampingnya, di samping bayi itu, hampar sejadah, nggak apa-apa. Izin, aku seorang Muslim, aku wajib sholat 5 waktu. Kalau aku nggak sholat, aku akan sholat di sampingnya. Nggak ada masalah. Masalah agama ini nggak boleh kita sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena kita harus terus terang, gitu loh.
Adapun hidup dan mati di tangan Allah. Jangan sampai tidak sholat sama sekali. Lakukan dalam kondisi paling darurat, lakukan. Ya, insyaallah Allah akan menjaga kita sesuai dengan keyakinan yang kita miliki. Semoga Allah berkahi insyaallah. Baik. Semangat Bu, beranikan bicara Bu ya. Oke. Insyaallah ya, kuatkan. Kasus seperti ini banyak, jadi jangan yang teman-teman yang sama kasus seperti ini. Yang penting kita berani bicara sama pendidikan, insyaallah Allah akan memberikan hidayah. Ini bapak-bapaknya nggak ada yang nanya ya, bapak-bapaknya ya. Ini udah ngempet. Oh iya, tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Abi selalu sehat walafiat menjadi. Amin. Ini saya bertanya tentang maksurah tadi. Apabila kita sudah istiqomah membacanya pagi dan sore, tetapi kalau sebagai perempuan mens itu datang, apakah yang dari Al-Quran itu tetap dibaca atau di skip gitu? Syukur Nabi. Apakah kita membaca maksurat yang di dalamnya ada ayat-ayat Quran dalam kondisi haid itu boleh? Membaca Quran ada dua kondisi. Pertama, qiraatul Quran tilawatan ta'abudan. Membaca Quran sebagai tilawah. Maka itu tidak boleh bagi orang haid. Yang kedua, qiraatul Quran dzikran. Membaca Quran sebagai zikir. Seperti dalam maksurat itu cuplikan-cuplikan ayat. Maka itu dibolehkan. Karena itu babnya bukan bab membaca Quran secara tartil, secara urut. Tapi dia membaca Quran sebagai zikir. Sebagai zikir. Itu dibolehkan. Bagi orang yang haid. InsyaAllah. Semoga berkahi. Ya. Baik, kita dengan penjelasan. Cukup ya? Ya, saya ingin cerita nih, bapak-bapak ini ada yang nanya. Terakhir nih, yang mau nanya. Saya sebelum ke sini ada seorang bapak tanya, minta Pak Ustadz, istriku doakan agar sembuh dari penyakit. Terus saya bilang ke bapak itu, Pak, dulu istri bapak itu kan bapak ngeluh kepada saya, selalu ngeluh istriku ngomel melulu. Sekarang sedang sakit dia sudah diam Pak. Bapak kenapa kok minta didoain? Apa kata bapak itu? Pak Ustadz, ternyata kalau istriku gak ngomel, aku kangen omelannya gitu. Nah mulai sekarang ibu rajin-rajin ngomel sama suami. Halo. Ternyata bapak-bapak itu sifatnya kalau nggak diomelin dia kangen sama omelan ibu-ibu. Ya, semoga Allah berkahi. Dan semua omelan ibu sayang. Ya, halo. Omelan ibu sayang. Ya Ustaz ya. Pokoknya antum jangan khawatir. Ibu marah enggak? Dia nggak pernah ngomel marah. Ibu tuh ngomel karena sayang. Justru ibu itu kalau sudah nggak sayang ditinggalin tuh suaminya. Oke. Doa Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, bimbing kami ya Rabb. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma arzuqna hubban nabiyyin wa hubban mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukan hati kami untuk menerima hidayah-Mu ya Rabb. Beri kami keistiqomahan untuk mentaati-Mu ya Allah. Beri kami kemudahan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban kami ya Rabb. Beri kami kekuatan, keyakinan kepadamu agar kami tidak ragu dengan rezeki yang Kau sediakan untuk kami. Beri kami kekuatan untuk sepatu kepadamu ya Allah, dalam kondisi apapun ya Rabbal Alamin. Beri kami kesungguhan untuk menjaga amal soleh kami
ibadah kami, dan jadikan kami semua hamba-hamba-Mu yang saleh dan saleh, ya Allah. Dan masukkan kami ke surga-Mu, ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Ampuni ayah ibu kami, ya Rabb. Ampuni ayah ibu kami, ya Allah. Ampuni keluarga kami, ya Allah. Jagalah anak-anak kami semua, ya Allah. Beri kami limpahan rezeki yang halal yang berkah, ya Allah. Jangan kami beri musibah, ya Allah. Yang buat kami menderita, ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Allah yabarik fikum. Baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih atas semua pencerahannya Ustaz Al-Guru kita dan juga kepada teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan semua ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Ustaz kita bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Adul Kalam, saya mohon diri. Ikan hiu makan tomat. Ada nggak ya? I love you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pantun bahasa Inggris. Kita foto dulu ya, jangan bubar dulu. Kita foto bareng. Tetap duduk di tempat. Nanti akan difoto dari sini biar semuanya dapat dari sini. Tetap duduk ya. Masih jam 4, tenang. Di situ jam 4, aman. Fotografer. Perlu naik ya? Ya silakan. Harus ini dulu. Silakan tetap duduk di tempat. Kita akan foto dari depan biar terlihat semuanya. Fotografer iya. Bisa nggak? Agak turun dulu. Turun.